Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya M. Fatih Akram Rabbani Dan saya Amalikin Hamaribi. Saya Muhammad Kennedy Pasya. Saya Alhamdulillah Sasadillah. Saya Tabita Pramasinda Sujana. Saya Pidi Savitri. Perkenalkan, nama saya Hashim Ghazanaki. Kami akan menampilkan video yang bertema tentang Perang Banten. Pada abad ke-17, VOC adalah perusahaan dagang Belanda yang kuat yang mengendalikan sebagian besar perdagangan rempah-rempah di India Timur. Banten, di bawah pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, merupakan salah satu kekuatan pesisir yang bersaing dengan VOC dalam perdagangan rempah-rempah, terutama cengkih dan lada. Banten merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara pada abad ke-16. Dengan adanya lada, para pedagang baik dari Cina, Arab, maupun bangsa Eropa tertarik untuk berdagang di Banten. Saat Belanda pertama kali mendarat di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, mereka terkagum-kagum dengan pelabuhan lada terbesar di Jawa Barat ini. Cornelis de Houtman memperkirakan Banten memiliki luas yang mungkin sama dengan Amsterdam. Dengan potensi yang ada pada Banten, maka VOC yang kemudian mewadahi kongsi dagang Belanda hendak menguasai Banten dan memonopoli perdagangan secara keseluruhan. Hal tersebut sangat ditentang oleh sultan yang berkuasa saat itu, yaitu Sultan Ageng Tirtayasa. VOC telah menghancurkan perdagangan kita dengan tindakan monopoli mereka. Dan sekarang mereka bahkan menghasut putraku, Sultan Haji, untuk merebut kekuasaanku. Ya, Sultan, VOC memang telah menggunakan politik adu domba untuk memecah belah kita. Bagaimana kita akan melawan mereka? Kita harus bersatu melawan VOC dan melindungi kedaulatan Banten. Kita harus menggalang dukungan dari rakyat dan mempersiapkan pasukan untuk menghadapi mereka. Apakah kita bisa mendekati Sultan Haji dan memperingatkan tentang tipu daya VOC? Haha, sayangnya sepertinya Sultan Haji sudah terlalu terpengaruh. Kita harus berjuang sendiri. Persiapkan pasukan. Kita akan memulai perlawanan ini untuk mempertahankan Banten. Pada tahun 1651 sampai dengan 1682, Banten diperintah oleh Pangeran Surya dengan gelar Pangeran Ratu Ing Banten, dan setelah kembali dari Mekah mendapat gelar Sultan Abdul Fattah atau lebih dikenal dengan Sultan Ageng Tirtayasa. Setelah
Sebelumnya Banten diperintah oleh kakek dari Sultan Ageng Tirtayasa, yaitu Sultan Abdul Mafakhir Mahmud Abdul Qadir. Sultan Ageng Tirtayasa merupakan anak dari Sultan Abul Ma'ali Ahmad. Sultan Ageng Tirtayasa selama memerintah Kesultanan Banten sangat menentang segala bentuk penjajahan asing atas daerah kekuasaannya, termasuk kehadiran VOC yang hendak menguasai Banten. Sangat ditentang oleh Sultan Agung Tirtayasa. Oleh sebab itu, VOC yang berusaha melakukan blokade terhadap pelabuhan Banten dengan menyerang kapal-kapal yang hendak berdagang di Banten mendapatkan perlawanan dari pasukan Banten. Pasukan Banten menyerang Batavia pada 1652 juga dimulai dari Tangerang dan Angke. Saat perlawanan sering terjadi, Sultan Ageng Tirtayasa seringkali mengadakan hubungan kerjasama dengan kesultanan lain, seperti Kesultanan Cirebon dan Mataram, serta dengan Turki, Inggris, Prancis, dan Denmark. Hal ini dilakukan agar Banten dapat memperkuat kedudukan dan kekuatannya dalam menghadapi kekuatan VOC. Dari Turki, Inggris, Prancis, dan Denmark inilah Banten mendapatkan banyak bantuan berupa senjata api. Sultan Ageng Tirtayasa pun melakukan penyatuan terhadap daerah yang dikuasai oleh Kesultanan Banten, yaitu Lampung, Bangka, Salebar, Indragiri, dan Kesatuan Pasukan Surosowan. Perang Banten pertama dimulai ketika VOC mengirim pasukan besar untuk menaklukkan Banten pada tahun 1682. Sultan Ageng Tirtayasa yang dipimpin oleh Ki Masura atau Pangeran Wijaya mempertahankan diri dengan gigih. Namun, akhirnya Banten terpaksa menyerah pada tahun 1684 setelah kesulitan ekonomi dan tekanan militer VOC. Setelah penaklukan Banten, VOC mengamankan perjanjian Bongaya yang menetapkan bahwa Banten harus memberikan hak monopoli perdagangan kepada VOC. Ini membuat VOC mengendalikan hampir seluruh perdagangan rempah-rempah di wilayah tersebut. Perang Banten kedua terjadi ketika Sultan Badar al-Alam Syaifuddin keturunan Sultan Ageng Tirtayasa mencoba untuk mengambil kembali kendali atas Banten dari VOC. Namun usahanya juga gagal dan Banten terpaksa menandatangani perjanjian London pada tahun 1714 yang mengukuhkan kendali VOC atas wilayah tersebut. Perang Banten ketiga dimulai ketika Sultan Muhammad Ali, cucu Sultan Ageng Tirtayasa, mencoba untuk memulihkan kemerdekaan Banten. Selama konflik ini, Banten mendapatkan dukungan dari Perancis, Inggris, dan sejumlah suku pribumi. Namun, VOC akhirnya berhasil menaklukkan Banten pada tahun 1752. Setelah penaklukan Banten, Sultan Muhammad Ali diasingkan, dan VOC mengambil kendali penuh atas wilayah tersebut. Perang Banten dan penaklukan ini menandai akhir kedaulatan Banten sebagai sebuah kerajaan independen, dan wilayah ini menjadi bagian dari Hindia Belanda hingga kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Pada 27 Februari 1682, pecahlah perang saudara. Pasukan Sultan Ageng menyerbu Surosawan di mana Sultan Haji bersemayam. Loji dipertahankan bersama dengan pasukan VOC di bawah Saif sambil menunggu bantuan dari Batavia. Bantuan itu dijanjikan dengan kondisi bahwa Sultan Haji akan memberi hak monopoli kepada VOC di Banten. Pada 7 April, bala bantuan itu datang dan berhasil membebaskan Loji dari kepungan pasukan Sultan Ageng. Sebagai tindakan balasan, semua pedagang asing di Eropa diusir dari Banten dan VOC menggunakan kesempatan untuk memindahkan pedagang Cina yang kaya ke Batavia. Banten merupakan salah satu pelabuhan terbesar di Nusantara dengan letak yang strategis di ujung barat Pulau Jawa dekat dengan Selat Sunda yang merupakan titik pertemuan jalur perdagangan Asia bahkan dunia setelah jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada 1511. Hal tersebut membuat Banten selalu ramai oleh lalu lintas perdagangan. Karena hal itu, Gubernur Jenderal John Matsuyker berkeinginan untuk menguasai Banten, menjadikannya sebagai pusat pertemuan, sekaligus memonopoli perdagangan rempah-rempah, khususnya lada. Untuk memenuhi kehendaknya, VOC mulai menggunakan siasat blokade ekonomi dengan tujuan agar Banten mau tunduk kepada VOC.
Hal tersebut dilakukan dengan menyerang kapal-kapal asing yang hendak berdagang di Banten. Kondisi ini membuat Banten mengalami penurunan dalam hal kegiatan perekonomian. Menanggapi hal tersebut, Sultan Ageng Tirtayasa memerintahkan untuk melakukan perlawanan terhadap VOC. Perlawanan tersebut terjadi sampai dengan adanya tawaran perjanjian gencatan senjata pada tanggal 29 April 1658. Namun, perjanjian tersebut ditolak oleh Banten dan mulailah perlawanan dari bulan Mei 1658 yang berlangsung terus-menerus sampai diadakannya perjanjian gencatan senjata tanggal 10 Juli 1659. Gubernur Jenderal Ryclops van Goens yang menggantikan Gubernur Jenderal Johan Matsuyker kemudian memerintahkan untuk menghancurkan Banten. Kekuasaan Banten mulai melemah ketika Cirebon pada tahun 1681 dan Mataram yang memiliki hubungan baik dengan Banten bekerja sama dan tunduk atas VOC. Selain itu, adanya pembagian kekuasaan di Kesultanan Banten, di mana Sultan Haji dan Pangeran Arya Purbaya yang merupakan anak dari Sultan Ageng Tirtayasa mendapat kekuasaan interkesultanan. Hal tersebut diketahui oleh W. Kev, wakil VOC di Banten, sehingga VOC memanfaatkan pembagian kekuasaan tersebut untuk mengadu domba Sultan Haji dengan Pangeran Arya Purbaya dan Sultan Ageng Tirtayasa, sampai pada akhirnya terjadi perang saudara yang menyebabkan berakhirnya kekuasaan Sultan Ageng Tirtayasa pada tahun 1682. Hello everyone, saya selaku editor ingin meminta maaf jika ada kekurangan dalam video ini. Thanks for watching and have a nice day. My expectations so high when I know you drop me all down low and fully hit the floor and forget how to breathe again. This used to be my favorite part in the world, but you two fucked it all up for me. It's painful. Where do I go now? Maybe to Amsterdam or Spain.